Pada tahun 1890-an, atau tepatnya sebelum teknologi mesin muncul, beberapa kejahatan tingkat tinggi terjadi di berbagai negara di seluruh Eropa. Masing-masing kejahatan itu dilakukan oleh warga negara dari negara lain yang menggunakan senapan jadul, meriam, dan kendaraan berkuda sebagai alat perang. Namun, di tahun 1899, masa kuno itu akan berakhir dan digantikan dengan masa yang baru, yaitu munculnya teknologi perang. Kemunculan teknologi perang ini kemudian berawal di suatu malam di Inggris, di mana sekelompok tentara tiba-tiba dibuat panik kegirangan setelah mendengar suara deru dari luar benteng pertahanan mereka. Suara itu ternyata berasal dari sebuah kendaraan lapis baja atau tank pertama di dunia yang secara sengaja menerobos pertahanan mereka dan membobol sebuah bank. Setelah tank tersebut menghancurkan pintu berangkas, sekelompok tentara berpakaian seperti Nazi yang dipimpin oleh pria bertopeng keluar dari tank dan langsung menyandera para tentara Inggris. Kedatangan pria bertopeng ke sini ternyata bukan untuk mencuri uang ataupun berlian, melainkan sebuah cetak biru milik seorang insinyur ternama, yaitu Leonardo da Vinci. Setelah serangan itu, pemerintah Inggris pun menuduh Jerman sebagai dalang penyerangan bank. Namun Jerman tentu saja membantah karena mereka sama sekali tidak menyerang Inggris. Sampai akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 1999, pria bertopeng dan pasukannya kembali muncul dan menyerang markas militer di Berlin, Jerman. Mereka juga menculik berbagai ilmuwan dan insinyur untuk tujuan pribadi mereka. Karena kejadian inilah, Jerman pun menyalahkan Inggris hingga berujung saling tuduh dan ejek nama orang tua. Untuk menangani masalah ini, pemerintah Inggris pun mengutus seorang agen bernama Sanderson Reed pergi ke Kenya guna merekrut seorang pria yang ahli dalam berburu. Setibanya di sebuah klub, Reed bertemu dengan orang yang ia cari, yaitu Alan Quatermain yang merupakan pemburu handal dan ahli dalam menembak serta strategi. Namun sayangnya, Alan sekarang sudah tua dan enggan menerima tawaran Reed untuk menangani masalah pria bertopeng tersebut. You're Alan Quatermain. That I know. Di saat itu juga, tiba-tiba anak buah pria bertopeng datang untuk membunuh Alan. Meskipun Alan sudah tua, ia masih mampu membunuh mereka semua. Bahkan, Alan masih bisa menembak seorang pria yang mencoba kabur dari jarak yang sangat jauh. Saat Alan hendak menginterogasi pria yang ia tembak, pria itu malah bunuh diri. Gak cuma itu, ledakan besar juga terjadi di klub kesayangannya. Menyadari situasi sekarang sudah sangatlah kacau, Alan pun akhirnya mau menerima tawaran dari Reed. Pack for an English summer. Singkat cerita, Alan kemudian dipertemukan dengan seorang pria misterius yang disebut sebagai M. M kemudian menjelaskan rencananya untuk mengumpulkan sebuah regu yang terdiri dari sekelompok individu berbakat yang dikenal sebagai League of Extraordinary Gentlemen, yaitu orang-orang dengan kemampuan khusus yang nantinya akan membantu menyingkirkan kejahatan tingkat tinggi di muka bumi. M lalu memperkenalkan Alan dengan salah satu rekrutannya bernama Kapten Nemo yang merupakan komandan dari kapal selam tercanggih yang pernah ada bernama Nautilus. Tidak cuma Nemo, M juga memperkenalkan Alan dengan salah satu anggota bernama Skinner yang tubuhnya tidak terlihat akibat ramuan ciptaannya. Selain Skinner, ada juga Mina yang merupakan seorang wanita vampir dan pernah bertarung melawan Van Helsing. Mereka lalu diberi tugas untuk memerangi ancaman pria bertopeng bernama Phantom yang merupakan dalang sebenarnya dari krisis Inggris dan Jerman saat ini. Namun sebelum memerangi Phantom, meminta mereka untuk merekrut dua pria lagi bernama Dorian Gray dan Dr. Henry Jekyll. The clock hand's turned, gentlemen. Singkat cerita, mereka kemudian menemui Dorian Gray di rumahnya. Gray memiliki kemampuan tidak bisa mati karena jiwanya ditukar dengan lukisan sendiri sewaktu masih muda. Wujud Gray yang sekarang sebenarnya sudah sangatlah tua, bahkan umurnya sudah ratusan tahun. Jika hidup secara normal, seharusnya Gray ini sudah lama meninggal.
Well, a witch doctor Even Skinner has stealth. had saved his village. Saat mereka sedang berunding mengenai masalah Phantom, tiba-tiba Phantom dan pasukannya datang mengepung. Hal ini pun membuat Alan bingung bagaimana bisa Phantom mengetahui pertemuan mereka. First meetings. Of course. You are the League of Extraordinary Gentletime Invitation. Di saat itu juga, Alan melihat salah satu pria dari pasukan Phantom yang malah menyerang Phantom. Alan dan yang lainnya pun mengambil kesempatan ini untuk ikut menyerang pasukan Phantom. Dalam pertempuran itu, mereka menunjukkan kemampuannya masing-masing, kecuali Mina yang malah bersembunyi. Mengetahui anak buahnya mulai berguguran, Phantom pun memilih untuk melarikan diri. Namun masih ada satu anak buah Phantom yang nekat menyandra Mina. Dari sinilah Mina menunjukkan kemampuan sebenarnya dengan mencipok leher pria tersebut. Extraordinary. Setelah itu, mereka pun menginterogasi pria yang sebelumnya menyerang Phantom. Ternyata, pria itu adalah agen rahasia Amerika bernama Tom Sawyer yang ditugaskan untuk memerangi Phantom. Mengetahui misi mereka sama, Alan pun membiarkan Sawyer ikut bergabung dengan kelompoknya. So you're not where I needed. Mereka kemudian berangkat ke Paris untuk merekrut Dr. Jekyll. Untuk menuju ke sana, mereka menggunakan kapal Nautilus yang ternyata memiliki bentuk menyerupai pedang. Sesampai di Paris, mereka mengejar Dr. Jekyll yang ternyata bisa berubah menjadi sosok monster seperti Hulk bernama Mr. Hyde setelah meminum ramuan khusus. Dengan menggunakan senapannya, Alan pun berhasil memancingnya masuk ke dalam perangkap hingga akhirnya berhasil diangkut ke dalam kapal. So terrible that you... Di dalam kapal, Dr. Jekyll kemudian bersedia bergabung dengan mereka setelah Alan memberitahunya bahwa Ratu Inggris akan memberikan imbalan berupa amnesti agar dirinya bisa kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di Inggris. Setelah tim lengkap, mereka kemudian melakukan perjalanan menuju ke Venesia, di mana M mengabarkan bahwa Phantom sedang merencanakan pengeboman di sana. Di tengah perjalanan, Nemo dan asistennya menemukan sebuah kejanggalan setelah melihat pupuk flash kamera di ruang kemudi. Nemo pun mulai curiga bahwa kapal selam mereka telah disusupi oleh musuh. In that far, of course. Sementara itu, Mina yang sedang berada di dalam kamarnya kemudian didatangi oleh Gray. Ia tiba-tiba membahas masa lalu mereka dan ternyata keduanya ini merupakan mantan kekasih. Gray lalu mencoba membangun kembali suasana lama dengan meminta Mina untuk minum bersama. Namun gelas minuman tersebut pecah hingga melukai jari Mina. Gray pun kemudian mengelap darah di jari Mina dengan kain dan keduanya pun mulai bermesraan. Sementara itu, Dr. Jekyll tak sengaja mengetahui bahwa salah satu ramuan khusus miliknya telah hilang. Ia pun melaporkan hal ini kepada Nemo dan Alan serta menuduh Skinner sebagai pencurinya karena ia memiliki kemampuan untuk menghilang. He's taken a vial of my formula. Mereka kemudian tiba di Venesia, di mana tepat di bawah sungai Venesia ternyata sudah terdapat bahan peledak yang telah dipasang oleh Phantom. Saat semua anggota tim mendarat untuk mencari lokasi bom, tiba-tiba bom tersebut meledak lebih dulu. Mina, Alan, Nemo, dan Gray lalu segera mengendari mobil pertama milik Nemo dan pergi menuju ke pusat kota untuk menghentikan rangkaian peledakan. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh anak buah Phantom. Hal itu pun membuat Grace beserta Mina terpaksa turun dari mobil untuk menyingkirkan mereka.
Tak cuma itu, Alan juga ikut turun setelah tak sengaja melihat Phantom sedang awe-awe di sebuah gang. Sawyer lalu mengambil kendali mobil dan terus melaju sampai akhirnya tiba di titik lokasi bom berada. Di saat itulah, Nemo langsung meluncurkan roket ke lokasi tersebut yang mengakibatkan ledakan besar. Tetapi akhirnya berhasil menghentikan rangkaian bom milik Phantom. Alan kemudian mengejar Phantom hingga ke sebuah area pemakaman. Di sana Alan sempat adu pukul dan mendapati kalau Phantom ternyata adalah M. Karena masih syok dengan kenyataan tersebut, Alan pun membiarkan M pergi melarikan diri. Sementara itu, asisten Nemo yang sedang memperbaiki Palka tiba-tiba ditembak oleh Gray, yang kemudian mengungkapkan bahwa dirinya lah pencuri ramuan milik Jekyll. The hunt is still on. But how get our answers? Come! Setelah terkena tembakan, asisten tersebut pun memberitahu tim bahwa Gray adalah pelaku pencuriannya. Alan juga mengatakan kalau Phantom ternyata adalah M. Di saat itu juga, Gray keluar dari kapal menggunakan kapsul penjelajah milik Nemo dan pergi begitu saja. Ketika tim sedang berusaha melacak Gray, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah paket berupa rekaman piringan. Saat rekaman tersebut diputar, terungkaplah bahwa M dan Gray ternyata sejak awal sudah bekerja sama. Segala sesuatu yang mengarah pada terbentuknya kelompok ini ternyata merupakan tipuan agar M dan Gray dapat mencuri elemen fisik dari masing-masing anggota Ligue dan membangun pasukan tentara berkekuatan super. Di antaranya adalah teknologi milik Kapten Nemo, formula Jekyll, darah Mina, serta sampel kulit Skinner yang tak terlihat. M juga menjelaskan bahwa dia membutuhkan Alan Quatermain hanya untuk menangkap Dr. Jekyll alias Mr. Hyde. M kemudian mengatakan bahwa dirinya sengaja memicu perang dunia agar bisa menjual persenjataan serta senjata yang dibuat berdasarkan kekuatan para anggota League kepada negara-negara yang berperang. Setelah rekaman tersebut dihancurkan oleh Nemo, 3 bom yang sebelumnya dipasang oleh Gray tiba-tiba meledak. Ledakan itu pun membuat lambung kapal mengalami kebocoran dan air pun masuk ke dalam Nautilus. Jekyll lalu langsung meminum ramuannya dan berubah menjadi Mr. Hyde. Ia kemudian membuka pintu Palka agar air di dalam lambung kapal dapat keluar, dan ternyata usahanya tersebut berhasil. Setelah Nautilus berhasil diselamatkan, mereka mendapatkan pesan kode rahasia dari Skinner yang ternyata diam-diam menyelinap masuk ke dalam kapsul Gray. Dalam pesan itu, Skinner memberitahu tim bahwa Gray sedang menuju ke kutub utara, tempat markas M berada. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke sana. All ahead! Pull! Setibanya di kutub utara, mereka akhirnya menemukan markas M yang berada di sebuah benteng industri. Namun karena mereka belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Skinner, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah goa. Skinner? We heard a noise. Setelah menunggu cukup lama, Skinner akhirnya muncul. Ia memberitahu tim bahwa M telah menahan sejumlah ilmuwan beserta keluarga mereka sebagai sandera. M juga memberi budak orang-orang tersebut untuk membuat ratusan amunisi perang, termasuk membuat tank dan salinan kapal Nautilus. Tidak cuma itu, M juga telah menyalin semua kekuatan dari anggota tim melalui sampel yang sebelumnya berhasil mereka curi. And I'll lose the franchise, and I am least likely to be seen. Sementara itu, di dalam pabrik terungkaplah bahwa M sebenarnya tidak bekerja sama secara langsung dengan Gray. M memeras Gray agar mau membantunya dengan cara mencuri lukisannya yang menjadi satu-satunya kelemahan Gray. You think you're better than me? I've seen your painting. Alan kemudian memimpin tim masuk ke dalam pabrik dan mulai melumpuhkan beberapa prajurit M.
sedang Skinner mulai memasang bom di beberapa sudut ruangan. Di dalam aksinya, salah satu prajurit berhasil lolos dan segera melaporkan keberadaan mereka kepada M. Mengetahui hal itu, M pun segera berkemas dengan membawa semua serum super miliknya. Akan tapi, ia langsung dihentikan oleh Alan dan Sawyer. Di saat itu juga, anak buah M muncul dan memberikan celah bagi M untuk melarikan diri. Selagi Alan dan Sawyer mengejar M, Nemo dan Dr. Jekyll terlibat baku tembak dengan pasukan M yang dipimpin oleh Dante. Di tempat lain, Mina mulai bertarung melawan Gray. Namun karena keduanya sama-sama tidak bisa mati, pertarungan pun menjadi sia-sia. Sampai akhirnya, Mina menemukan lukisan milik Gray dan langsung memperlihatkannya kepadanya. Seketika, semua usia yang selama ini tersimpan di dalam lukisan tersebut pun kembali kepada Gray. Tubuhnya pun menua dengan sangat cepat hingga akhirnya mati dan berubah menjadi tebu. Di tengah pengejaran, Sawyer dan Alan tiba-tiba diganggu oleh salah satu anak buah M yang telah berubah menjadi manusia tak terlihat seperti Skinner. Sawyer pun berhadapan dengan anak buah tersebut, sedang Alan berhasil menyusul M. Selagi Alan bertarung melawan M, Nemo dan Jekyll masih berhadapan dengan Dante yang nekat meminum ramuan Hide dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu pun membuat Dante berubah menjadi monster raksasa. Jekyll pun berubah menjadi Mr. Hide dan mulai bertarung melawannya. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba bahan peledak yang sebelumnya dipasang oleh Skinner meledak. Ledakan yang dihasilkan membuat Dante mati tertimpa runtuhan. Sementara itu, Alan akhirnya berhasil menahan M dengan menodongkan senjatanya. Tetapi saat Alan hendak membunuh M, ia melihat Sawyer disandra oleh manusia tak terlihat. Alan pun terpaksa menembak orang tersebut untuk menyelamatkan Sawyer. M lalu mengambil kesempatan itu untuk menikam tubuh Alan sebelum kemudian melarikan diri. Sawyer lalu menggunakan senapan laras panjang untuk menembak M yang sedang berusaha menuju ke kapsul penjelajah. Berkat arahan dari Alan, Sawyer pun berhasil menembak M hingga tewas, serta menjatuhkan sampel kekuatan super yang dibawanya ke dalam danau es. Alan yang terluka parah kemudian memberitahu Sawyer bahwa dialah yang akan menggantikan posisinya. Setelah itu Alan meninggal karena kehabisan darah. Pada hari berikutnya, seluruh anggota kelompok tiba di Kenya, Afrika untuk menguburkan Alan Quatermain. Saat kelompok tersebut pergi meninggalkan makam dengan perasaan sedih, seorang dukun dari suku Kenya melakukan sebuah ritual. Ia mengambil segenggam tanah dari makam Alan dan mulai membacakan mantra. Ketika sang dukun selesai mengucapkan mantranya, tanah makam Alan tiba-tiba bergetar. Hal itu pun memberikan pertanda bahwa Alan kemungkinan kembali hidup dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The League of Extraordinary Gentlemen yang dirilis pada tahun 2003. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.